Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Bapak dan Ibu. Eh, Bertemu kembali kita di analisa singkat saham-saham Extreme Fear untuk penutupan tanggal 28 Februari 2024. Jadi kalau video ini sudah keluar berarti IHSG kita sedang jatuh dalam, sedang banyak yang ekstrimnya. Jadi kalau memang sedikit, biasanya saya jarang buat saham-saham seperti ini. Terutama IHSG kita ya, udah ekstrim. Nah, jadi filosofi dari strategi ini adalah kontrarian. Kita buy on weakness. Filosofinya adalah sesuai yang disampaikan oleh Warren Buffett bahwa kita akan menjadi fear ketika marketnya greedy dan kita akan menjadi greedy ketika market fearful atau extreme fear. Nah, sekarang kita lihat kesempatan langka ya kalau marketnya lagi jatuh. Tetapi kita harus analisa secara detail, jangan sampai menangkap pisau jatuh. Jadi ini adalah analisa singkat ya Bapak Ibu, menggunakan tool yang ada di Telegram bot, di Elcon bot. Jadi disclaimer tetap on ya. Nah, step by stepnya seperti apa? Kita menggunakan strategi buy on weakness untuk saham-saham yang sudah extreme fear, tetapi kita harus benar-benar mencari saham yang tepat, jangan sampai menangkap pisau jatuh. Dan kita harus lihat ada nggak demand zone-nya. Oke, langkah pertama adalah kita cari saham-sahamnya yang sudah extreme fear di Telegram bot ya, Bapak Ibu. Nanti kita lakukan bersama. Lalu setelah itu kita cek speedometernya ya, memastikan cek dia di weekly-nya, di daily-nya, di weekly-nya speedometer, dan kita lakukan analisa price dan volume terutama chart VBP seperti biasanya, seperti di aftermarket close. Lalu kita cek ada nggak demand zone-nya, baik daily, weekly, bahkan monthly ya. Kalau sangat ekstrim tuh monthly dia mainnya. Untuk meletakkan posisi buy on weakness. Jadi meletakkan posisinya jangan sembarangan ya. Jadi kita mencari di mana kira-kira ada demand zone yang kuat. Nah, ini tidak ada jaminan juga profit. Kuncinya adalah stop loss yang rapat ya, Bapak Ibu. Kuncinya adalah money management yang baik dan stop loss-nya wajib kita gunakan. Karena kita sekarang kontrarian ya, jadi seperti itu. Oke, sebelum itu ini sedikit review sedikit apa? Kita cek dulu kondisi market kita. Untuk speedometer untuk penutupan tanggal 24 Bapak Ibu, di sini dia tanggal 28 dia sudah extreme fear. Apa artinya? Berarti sangat-sangat panik. Seperti kata Warren Buffett, kalau sudah terlalu panik maka kita siap-siaplah nampung. Gitu ya, kita siap-siap mungkin terpancing lah ya demand untuk masuk. Nah, ini ternyata IHSG juga seperti itu Bapak Ibu, dia daily-nya ekstrim. Kalau di monthly ternyata kita memiliki demand zone jauh di bawahnya, sekitar 6 ribuan. Jadi besok-besok ya, bulan Maret kalau IHSG-nya turun, kita tunggu di demand zone-nya untuk agresif. Sekarang dia sudah ekstrim, mungkin dia masih bisa jatuh lagi. Jadi benar-benar diatur money manajemennya piramida ya, Bapak Ibu, 1 lot, 2 lot, 4 lot, 8 lot ya. Bisa berapa? 16 lot, 36 lot begitu. Pokoknya lot size-nya dari sini kita piramida bentuk di bawah, yang paling bawah baru dekat-dekat misalnya ini 30 lot, baru stop loss-nya dekat-dekat sini. Jadi dia kalau turun money management kita paling besar di bawah, kalaupun dia kita kena stop loss, risknya kecil ya gitu. Ya tetap risk management terbaik yang menjadi penentu ini berhasil atau tidak strategi. Tidak boleh gambling, kita harus hitung-hitung benar-benar risknya harus kecil. Baik, kita pindah ke Telegram bot untuk mencari saham yang extreme fear untuk dianalisa. Baik, sekarang kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya ada di deskripsi video. Jadi untuk analisa kompositnya sudah kita bahas di aftermarket close analysis untuk penutupan tanggal 28. Bapak Ibu silakan nonton, nanti linknya saya masukkan ke dalam deskripsi untuk paham psikologi marketnya. Nah, sekarang kita lakukan aja langsung screening saham-sahamnya dengan perintah SCR Extreme. Ini untuk daily ya. Oke, untuk daily ya dia ekstrim Bapak Ibu, ada banyak sekitar di sini 50. Dia lebih dari 55 atau 60 tidak boleh Bapak Ibu, langsung diblok oleh Telegram, aplikasi Telegramnya. Dan di sini kita punya ABMM, ACES, ADF, Agro. Ini biasanya yang saya lakukan saya screening satu-satu. Misalnya
cek ADMF kan dia extreme fear. Nah, biasanya kita cari di sini SCR Speedo ya. Pernah kita cek Speedo ACES misalnya ya, Speedo ACES. Nah, kita mengkonfirmasi dulu langkah seperti itu. Nah, ACES ini extreme fear ya. Lalu kita cek dengan VBP weekly-nya. Biasanya di weekly baru kelihatan ada dimension atau enggak ACES. Kalau enggak kelihatan, kita ke monthly. Ada enggak? Kita lihat dulu. Oh, ada. Ya. Jadi untuk ACES ini Bapak dan Ibu, dia kalau kita mau strategi buy on weakness-nya kita mulai pasang sekitar di sini. Bagi Bapak Ibu yang sekarang punya, perlu waspada karena ini adalah akumulasi, ini adalah marking up, ini adalah distribusi. Maka ini adalah marking down dan dia jebol ya. Ini adalah kemarin menjadi demand, sekarang menjadi supply karena dia sudah jebol. Nah, ini dia kalau jebol dia akan mencari target di bawahnya. Ya, dia sudah ekstrim. Maka di sini nanti kita buy on weakness sekitar di sini ya, buy on weakness. Jadi Bapak Ibu, kalaupun nanti dia yang punya ACES ini mau technical rebound, dia biasanya akan tertahan karena ini supply. Yang panjang ini ya, supply, dia akan tertahan untuk terjun ke bawah. Jadi kalau ada technical rebound, bisa exit dulu. Belinya ACES di mana? Di sekitar berapa nih? 600 ya. Jadi kita tahu ada demand zone di sini. Sekitar 600, berapa? 550 lah. Ini kan 600. Dia sekitar 550, 550 mungkin. Sampai mungkin di bawah 500, 400. Ini adalah zona demand zone. Jadi kalau mau beli ACES, kita tunggu ke bawah. Nah, pasang buy on weakness di sekitar 500 ya. Jadi kesimpulannya untuk analisa singkat kali ini adalah kita akan buy on weakness kalau mau beli ACES tunggu sampai dia turun sampai 500. Nah, kita lakukan analisa biasa ya VPA monthly ACES, kita melihat strukturnya. Kita biasanya seperti itu. Setelah itu kita lihat ya, kita lihat sekilas. Oh, di sini ada 400. Oh ya, monthly-nya dia ini ya, Bapak Ibu. Siklus besarnya ke bawah, ini siklus kecil. Jadi, jangan sampai dia close di bawah ini. Nanti kita lihat weekly-nya. VPA weekly ACES. Saya belum punya ACES, tapi biasanya momen seperti ini adalah momen untuk screening ya, gitu. Agak lama nih internetnya. Ya, jadi kalau kita lihat weekly-nya, dia jebol. Ini adalah the best time for selling. The best time for selling. Dia biasanya akan naik ke atas, ya dia akan memberikan ke atas ya, bisa juga turun dulu baru naik ke atas. Tapi biasanya akan ada second chance. 80% dia memberikan second chance to sell. Jadi yang nggak sempat exit, kalau ada rebound, usahakan bisa sell on strength ya. Lalu buy on weakness-nya di mana? Kita tunggu sekitar 500. Jadi kalau dia turun ke 500 baru kita pasang buy on weakness. Sabar saja. Oke, karena di sini ada demand. Kita demand-nya sekitar di bawah 400 ini Bapak Ibu untuk stop loss-nya aja. Jadi belum kelihatan. Cuman masukkan aja watch list-nya. Tunggu kalau ACES ini sampai ke 500. Dia masih bisa turun lagi ke bawah nih Bapak Ibu ya. Oke, itu. Kita lihat juga dengan daily VPA ACES agak jauh ya. Ini nanti dia akan memberikan second chance to sell di daily. Ya, break. Nanti kalau ada naik ke atas zona-zona second sell on strength-nya di sini Bapak Ibu ya. Untuk sell on strength. Jadi kalau nggak sempat exit, dia akan naik ke atas untuk turun ke bawah. Oke, kita lihat VBP-nya. VBP ACES. Jadi ACES masih jauh ya. Ya, di sini untuk nanti sell on strength, tarik garis sekitar 720. Jadi kalau nanti ada atau di 700 ini Bapak Ibu, kalau ada naik 700 ini ada second chance to sell untuk kita exit. Oke, kita lihat foreign flow, PIF, ACES.
Berikut ini ada chart foreign flow untuk ACES Bapak Ibu. Kelihatannya memang asingnya keluar. Buy ya. Kemarin asingnya net buy ternyata 1 miliar. Jadi kalau ada kesempatan sell on strength, ACES bisa keluar. Jadi memang asing di ACES ini berbeda, tapi kecil saja ini Bapak Ibu ya. Dia net buy-nya kecil. Nanti kalau lihat struktur besarnya, kalaupun dia naik, itu adalah opportunity untuk sell on strength di ACES. Baik, itu saja analisa singkat untuk saham-saham ekstrim yang kita analisa. Pertama adalah ACES Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita bertemu dengan saya lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.